Hari ini saya ingin mencoba memberikan komentar terhadap kesaksian-kesaksian dari Yesus Simanjuntak yang beredar begitu banyak di TikTok, di YouTube, dan juga di Facebook. Saya juga melihatnya. Dan menurut saya adalah kesaksian-kesaksian itu penuh dengan usaha-usaha untuk menjelek-jelekan agama dan tidak memuliakan manusia. Tidak memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan manusia. Dan didramatisir sedemikian rupa sehingga seolah-olah bahwa Yesus Simanjuntak itu prihatin dengan orang-orang yang mengikut Kristus, itu mengikut Yesus, dan inilah beberapa hal yang saya ingin bahas. Yang terpenting adalah ketika dia mengatakan bahwa dia kaget ternyata Yesus itu digendong iblis, gitu ya. Jadi cerita itu adalah cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, itu dikatakan juga Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Jadi Yesus dicoba iblis itu bukan Yesus itu tidak mampu melawan iblis. Allah menjadi manusia, yaitu inkarnasi di dalam diri Yesus itu, ingin menjadi teladan bagi manusia, bagaimana manusia jika mengikuti Yesus, yaitu melawan iblis, melawan cobaan-cobaan dari iblis, manusia dapat melewatinya karena Tuhan berotoritas. Jadi sekali lagi, Roh Kudus yang mengizinkan itu. Dan bukan berarti Yesus digendong iblis. Jadi kemudian Yesus menjadi kotor, katanya Yesus menjadi najis. Ini kan gambaran yang lucu ya. Memangnya iblis itu manusia. Memangnya iblis itu berbentuk dengan kita. Kemudian juga dilukiskan bagaimana Yesus juga bukan digendong dengan gambar-gambar gitu. Yang ada iblis digambarkan dengan tampilan yang ada. Seakan betul-betul bahwa iblis itu berkuasa atas Yesus. Tadi saya katakan bahwa ayat itu mengatakan bahwa Roh Kudus membawanya untuk dicoba iblis. Jadi hal ini apakah membingungkan? Untuk orang Kristen tidak membingungkan. Sebenarnya juga kalau kita lihat misalnya pada pengalaman Ayub. Dikatakan begini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Ya, ini anak-anak Allah ini jelas ya, maksudnya juga malaikat ini ya. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi pada peristiwa Ayub juga Allah mengizinkan Ayub itu juga dicobai ya. Kemudian kan dikatakan bahwa Ayub itu taat Tuhan ya, karena Tuhan memberkati Ayub, menjaga Ayub. Dan dikatakan oleh iblis itu, kalau Tuhan tidak menjaga, maka Ayub pasti akan menyangkal Tuhan. Dan contohnya adalah di sini, ya memang diizinkan oleh Tuhan iblis untuk mencobai Ayub. Dan kita lihat ada banyak tragedi-tragedi yang diizinkan terjadi. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, Ayub tetap berpegang kepada Tuhan. Ada kedaulatan Allah yang menolong dia. Jadi bagaimanapun iblis ingin menderita seseorang di dalam kedaulatan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan manusia yang berada di dalam Tuhan. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Ya, apalagi ketika Yesus mati di kayu salib dan mengalahkan iblis. Dan ini juga waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh karena Roh Kudus, ini ingin membuktikan juga kepada manusia bahwa iblis itu dapat dikalahkan. Cobaan-cobaan iblis itu baik ya tentang soal makan minum gitu, tentang kekuasaan ya. Itu semua ditolak oleh Yesus. Dan sebenarnya Yesus punya segala sesuatu, tapi dalam kehidupan Yesus sebagai manusia sejati, dia menampilkan diri sebagai manusia sejati. Bukan berarti dia kehilangan kealahan, tidak. Saya selalu katakan yang keluar dari Allah adalah Allah. Tidak bisa yang keluar dari Allah itu bukan Allah, begitu.
kecuali yang diciptakan. Tetapi yang diciptakan itu kan diciptakan oleh Yesus, kan seperti itu. Jadi ya apa namanya, Yesus satu substansi dengan Allah. Dan kemudian ketika Yesus ya menggenapi janji Bapaknya ya untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia, sebelum pelayanan dia, tugasnya dari Yesus itu untuk mengabarkan tentang jalan keselamatan dan kemudian mati di kayu salib, Yesus memberikan teladan bagaimana menghadapi cobaan dari iblis. Dan itu bukan karena iblis kemampu untuk menguasai manusia Yesus itu, ya. Kan dia membatasi diri, tapi Roh Kudus yang mengizinkan. Jadi Allah sendiri yang mengizinkan. Jadi Allah berdialog dengan iblis juga diceritakan seperti itu. Tapi jangan bayangkan juga biarnya seperti manusia dengan manusia. Ya, ini harus hati-hati juga ya. Jadi kita mesti melihat dari apa namanya, ini kan yang kita tidak bisa ketahui sebenarnya. Apalagi itu kan dunianya roh gitu ya. Allah itu roh, ya iblis itu roh begitu. Jadi jangan pikir iblis itu punya tubuh jadi gendong Yesus ya. Gendong Yesus gitu. Ya, Allah menjadi manusia ya. Nah, kalau itu ya dia tidak punya tubuh, tapi iblis adalah roh. Ya gimana dia menggendong tubuh Yesus? Nah, kemudian Yesus jadi najis. Pada perjumpaan dengan Allah dengan iblis juga ketika Ayub juga, ya Allah tidak menjadi najis, justru ya kasih karunia Allah memang masih mengizinkan ya, sebelum sampai akhirnya nanti iblis itu akan dihukum di dalam kekekalan di dalam api neraka ya. Ya seperti itu. Tapi yang sebenarnya kan yang menghukum iblis itu adalah kejahatannya iblis sendiri. Allah menciptakan semua sesuatu, malaikat itu dengan kasih. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu itu, kejahatan itu yang menghancurkan dia. Jadi bukan kebencian Allah. Ya, kebencian Allah. Sebenarnya ketika manusia itu hancur, ya, itu adalah pilihan dari manusia itu sendiri. Dan ini mau rahasia Allah yang tidak dapat kita cerna sebegitu mudah. Jadi ketika pendeta Yesus Simanjuntak dengan teman-teman yang wawancarai dan seakan mendramatisir betapa kasihannya orang Kristen itu ya. Yesusnya digendong oleh iblis. Kemudian dikasih gambar lagi. Bagaimana ada seorang pastor katanya melukiskan bagaimana Yesus sedang dicoba itu. Jadi ada kehadiran Yesus dan kehadiran iblis ya, dengan seperti itu. Ya, dan kemudian dia gambarkan itu betul-betul real gitu. Iblis seperti itu kan tadi saya katakan juga iblis adalah roh ya. Kemudian digambarkanlah seperti itu. Tapi dan kemudian mungkin karena dilihat Yesus dibawa begitu, seperti itu, seperti kata malaikat dan begitu. Nah ini kan sesuatu yang yang mengada-ada. Saya katakan bahwa dialog dengan Allah aja iblis itu terjadi. Dan kemudian ketika Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri mengizinkan itu, manusia Yesus dicobai karena Yesus sebagai manusia sejati tidak menampakkan kekalahannya. Bukan dia tidak bisa menampakkan kekalahan, tapi dia tidak menampakkan kekalahan karena manusia sejati dan Allah sejati. Dan itulah kemudian menjadi teladan bahwa kalau manusia ingin mengalahkan tanpa cobaan tipu daya iblis, maka mereka harus bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Allah. Apalagi kemudian juga ketika Yesus mati di kayu salib, iblis itu sudah kalah. Jadi dalam konteks Kristen, bahwa kematian Kristen di kayu salib itu otomatis langsung ya seperti ular yang diinjak kepalanya. Jadi iblis itu sudah hilang kekuasaannya, sudah dikalahkan. Maka orang Kristen yang berada di dalam Yesus dapat mengalahkan tipu daya iblis. Dan itu sudah dicontohkan. Sebelum Yesus mati di kayu salib saja, Yesus tidak bisa dicobai oleh iblis. Artinya, sebagai manusia sejati, Yesus memberikan teladan. Bagaimanapun sepak terjang dari iblis, ya iblis tidak bisa memperdaya Yesus. Dan Yesus berada dalam ketaatan. Inilah yang menjadi teladan orang Kristen. Ketaatan Yesus. Dan kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, maka kuasa iblis itu dihancurkan oleh Yesus. Maka ketika orang percaya kepada Yesus, disitulah kuasa Allah, kuasa Yesus, kuasa kebangkitan Yesus menguasai orang percaya. Dan disitulah orang percaya itu, orang Kristen itu memiliki kemampuan, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kemampuan Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi, yang saya lihat itu dalam bukan dialog sebenarnya, debat-debat agama itu, mereka tuh hanya mencari ketidakkonsistenan suatu agama.
Sebenarnya tidak bisa. Saya tidak ingin membahas tentang agama yang kemudian dipilih oleh Yesus Simanjuntak. Karena saya memang tidak terlalu suka, ya apalagi itu saya tidak imani untuk saya membahas. Karena kan agama itu harus dengan iman. Nah mungkin ya mesti belajar ini. Ya, saya juga nggak tahu benar pendeta atau enggak, tapi dari perkataannya juga lucu gitu, seperti jualan agama gitu kan. Ya jualan agama seperti itu. Nah kalau saya lihat ya mungkin ini kan mengganggu ya kesejahteraan seperti itu. Saya nggak tahu, nanti kalau memang terbukti ya masyarakat mungkin bisa juga gitu. Semua orang-orang juga yang kan sekarang ini kan canggih ya, video segala macam. Kalau memang pendeta yang mengaku pendeta itu, yang mengaku pendeta itu adalah siapa namanya Yesus Simanjuntak itu berbohong, ya perlu karena ini kan tipuan-tipuan. Menyebarkan hoax ya bisa menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, dan ini perlu diadukan juga gitu. Supaya jangan sembarang orang membuat tipuan-tipuan, ini kan berbahaya kebutuhan publik. Kan ruang publik ini mesti diisi kebenaran. Kalau ruang publik ini tidak diisi kebenaran, tidak curiga mencurigai, kan ini berbahaya. Lalu semua agama-agama itu diterima posisinya di Indonesia. Menurut saya tindakan dari Yesus Simanjuntak ini yang ngaku-ngaku namanya Yesus Simanjuntak ya. Ini berbahaya bukan hanya untuk Kristen, tapi untuk Islam sendiri. Teman-teman Islam mestinya juga melihat ini, karena ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Itu kan namanya merugikan Islam sendiri. Jadi kesaksian dari Yesus Simanjuntak ini merugikan Islam. Kalau Kristen yang percaya ya tidak ada hubungannya dalam arti kata. Walaupun itu ya ada banyak orang Kristen yang mungkin tersinggung karena ditipu-tipu lah gitu, dibohong-bohongi. Tapi sebenarnya untuk kekristenan sendiri tidak ada bahayanya gitu. Karena kesaksian itu tidak akan membuat orang pindah agama atau apa, karena di Kristen sendiri mengatakan bahwa orang percaya itu karena anugerah Tuhan, bukan gara-gara kesaksian gitu. Jadi kalau dikatakan kasihan ya Tuhannya seperti itu, orang milih juga itu bukan karena pilihannya manusia, karena anugerah Tuhan gitu. Tapi kemudian kan di dalam Islam sendiri kalau ini terjadi kebohongan-kebohongan ini kan berbahaya, merugikan Islam sendiri. Nah karena itu saya berharap ya yang menonton video-video dari Yesus Simanjuntak ya melihat saja, melaporkannya aja supaya ada klarifikasi begitu. Ya kan kita juga tidak ingin dong ada orang-orang yang meraup keuntungan gitu ya, menjadi pembicara kondang gitu, padahal juga pemahamannya sangat minim gitu kan. Hanya dengan cara tipu-tipu seperti itu. Kan ini kan berbahaya. Tidak mencerdaskan masyarakat. Bahkan pilihan-pilihan agama yang dikatakan ini lebih rasional, tidak rasional, itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada pilihan-pilihan agama itu yang rasional, itu tidak ada. Bagaimana bisa pilihan agama milih Tuhan itu rasional dengan rasional? Tuhan saja transenden, tidak terjangkau dengan akal budi. Bagaimana bisa pemilihan agama itu secara rasional? Oh, kitab-kitabnya lebih rasional. Enggak mungkin. Tidak mungkin kitab-kitab tentang Tuhan rasional. Ya. Jadi itu adalah sudah supranatural. Ya. Bagaimana bisa rasional? Itu saya nggak memahami. Ya. Kita bukan Allah yang tak terbatas. Kok kita bisa memahami Allah yang tak terbatas? Itu juga lebih aneh lagi. Logis lah begitu ya. Ya jelas nggak logis. Jadi sekali lagi ya mungkin saya juga lihat dialog agama, mestinya nggak perlu lah menjelek-jelekan agama. Apalagi kasihan salah memilih agama. Ada yang mengatakan cara memilih agama yang benar. Saya juga cara memilih agama yang benar maksudnya apa begitu ya. Di Indonesia kan semua agama dan kepercayaan itu sudah mendapatkan tempat. Ya bolehlah semuanya belajar gitu tentang agama. Tapi cara memilih agama itu maksudnya apa? Apa ada cara memilih agama yang benar yang tidak benar? Ya, dengan agama itu begitu banyak, ya. Tapi kan kalau kita percaya sumbernya Tuhan, ya biarlah Tuhan nanti yang menghakimi. Jadi bukan kita yang menghakimi, bukan tokoh-tokoh agama yang menghakimi, mengklaim dia paling benar. Tidak ada. Yang namanya iman itu kan tidak bisa kita katakan klaim dia paling benar, tidak ada buktinya. Iman itu kan kepercayaan, keyakinan, dia tidak butuh bukti. Jadi pemilihan orang kepada agama itu, dia tidak membutuhkan bukti sebenarnya. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi kalau dalam Kristen adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan itu, di mana manusia sendiri yang
manusia yang mendapat belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak memerlukan apapun dari manusia. Kalau manusia itu lari dari Tuhan, yang rugi manusia sendiri, yang hancur manusia sendiri. Tuhan tidak menghancurkan, tetapi dengan manusia tidak bergantung dengan Tuhan, dia menjadi kehancuran bagi dirinya. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, ya kalau diskusi-diskusi tentang agama itu hanya mencari-cari kesalahan, debat-debat kesalahan, apalagi dengan cara-cara yang jelas tidak ilmiah gitu. Apalagi tetapi mau jadi ilmiah gitu. Dan kalau saya lihat dari kemampuan nalarnya dari si Yesus Simanjuntak yang mengaku pendeta Yesus Simanjuntak, nalarnya memang waduh gak kritis sama sekali. Yang dia hanya cari-cari asal gitu, membuat persepsi, membuat stigma, persepsi gitu kan. Bahkan dia membuat stigma. Menurut saya ini berbahaya sekali dia membuat stigma. Gak boleh sebenarnya. Gak boleh membuat stigma seakan-akan Kristen itu menipu dia. Padahal Kristen tidak pernah menipu dia. Kemudian juga Kristen menipu banyak orang sehingga dipilih. Bagaimana agama bisa menipu? Bagaimana Tuhan bisa menipu? Tuhan tidak bisa menipu. Kalau ada pewarta-pewarta yang bohong, itu kan oknum. Nah seperti juga Yesus Simanjuntak. Nah ini oknum ini. Oknum Yesus Simanjuntak ini, pendeta Yesus Simanjuntak oknum. Saya tidak percaya juga dia pendeta. Karena dicari-cari datanya tidak ada buktinya. Ya, saya berharap yang mendengarkan video saya ini cobalah melaporkanlah ya siapa Yesus Simanjuntak itu, dari mana, di mana, ya kemudian kalau bisa ya dipaparkan saja, karena ini kan bisa jadi sebuah yang boleh dikatakan sebuah kejahatan sebenarnya ya, karena dia membohongi banyak orang ini, membohongi kebohongan publik ini. Coba disahkan ada bukti-buktinya, ya dia perlu dibina supaya dia tidak mengganggu ketertiban umum. Karena kalau terus tidak dibina kan berbahaya ya. Wajah agama-agama di Indonesia yang begitu diakui posisi yang terhormat itu menjadi buram gara-gara dia. Karena dia membuat wajah agama itu kekerasan, saling menghina, saling membohongi, ya seperti itu. Bukan lagi sebuah wajah damai. Kalau dia wajah damai, ceritakan aja kebaikan-kebaikan dia menjadi seorang Muslim. Kita kan senang. Bagaimana dia berubah, dia berkarya. Dibandingkan dia cerita-cerita gitu tentang Kristen yang jelek, tapi dia juga tidak buat apa-apa gitu. Diundang ke sana sini, ya banyak sih di medsos itu. Memang menjadi pembicara populer tanpa kerja keras gitu ya. Tanpa belajar. Bicaranya pun juga asal-asalan. Nah, ini kenapa juga nih, saya juga nggak mengerti ya. Kenapa juga ada orang-orang yang bersedia membuat drama seperti Yesus Simanjuntak ini. Tapi kan masyarakat juga pasti tahu lah ya. Dan ada banyak orang-orang Kristen juga sudah memberitakannya. Tapi karena dia mencoba membahas-bahas kitab-kitab, ya saya jelaskan. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi saya sudah bahas juga video saya sebelumnya, bahwa menurut saya adalah kita mesti waspada dengan debat-debat dan juga kabar-kabar yang sebenarnya penuh dengan kebohongan. Nah, hal seperti ini teman-teman semua yang ada juga di YouTube harusnya juga melacak sih. Ya, kalau memang ada di mana yang juga lihat yang pertama-tama itu lacak, kemudian ya diberitahukan aja siapa dia. Kan sekarang medsos informasi, zamannya informasi kan, jelaskan aja. Ya, organisasi-organisasi di mana seperti itu kan mungkin bisa dilacak juga. Ya, karena bukan kita marah dengan dia. Kita harus meredam cara-cara yang tidak baik untuk berbuat jahat. Kita tidak marah dan kita membawa dia adalah kalau memang dia melakukan kebohongan-kebohongan publik, ya dilaporkan ke polisi. Cara-cara seperti itu, apalagi kemudian dengan penipuan-penipuan. Karena kan orang berpindah agama itu bukan dengan sebenarnya tidak boleh dengan bujuk rayu, tipuan tidak boleh. Biarlah dia diberi kebebasan untuk mencari. Karena yang memberikan kebebasan orang memilih agama itu adalah Tuhan, bukan pemerintah. Pemerintah hanya melindungi, juga bukan individu. Nah karena itu, ya marilah, ya sekali lagi karena saya mulai banyak lihat ini video-videonya, dialog-dialog yang menurut saya ya lucu saja gitu dia. Ya saya sih tidak tersinggung, cuma memang tanggung jawab moral saya. Kalau sampai ada kebohongan dibiarkan, kan saya punya tanggung jawab moral. Apalagi dia mengutip-ngutip ayat firman Tuhan dengan cara-cara yang meledek gitu.
Dalam arti kata, ya betul-betul semacam sebenarnya sudah dalam konteks penistaan agama seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih dia mulai sadar ya. Tapi tetap ya mestinya sih mereka-mereka yang melanggar itu ya perlu ditelusuri semuanya. Karena agama itu terhormat, agama itu mulia. Ya paling tidak ada disiplin lah supaya jangan orang sama maunya berbicara begitu. Bukan berarti saya tidak setuju dengan kemerdekaan berbicara. Kemerdekaan berbicara kan juga mesti ada dasar-dasarnya, ada aturan hukumnya. Tidak sembarangan saja bicara semaunya. Kiranya ulasan saya tentang pendeta Simanjuntak yang mualaf ini bisa menolong masyarakat ya secara khusus yang mendengar ocehan-ocehannya yang tidak punya dasar logis dan hanya mencari-cari kesalahan dan untuk menjelek-jelekan Kekristenan. Terima kasih.